Halo guys, balik gue Mike dari channel Tech ID. Kali ini gue bakal ngebahas produk dari Rexus, yaitu Rexus Z4. Ini adalah in-ear earphone yang dimana kayaknya harganya nih cukup terjangkau nih kayaknya nih. Karena seingat gue earphone dari Rexus nih selalu terjangkau, under 200 ataupun 200-an lah kalau untuk earphone ini. Menurut gue sih dari hasil mic-nya, hasil suaranya sih cocok sih buat ditaruh di 200-an. Tapi gue nggak tahu apakah ini akan ada kejutan untuk harganya, karena gue bikin konten ini pada saat belum dirilis. Dan langsung aja, apa aja kelengkapan yang ada dalam paket penjualan earphone EZ4 ini? Untuk kelengkapannya di sini ada satu buah kertas garansi, selanjutnya kertas petunjuk, dan juga ini spesifikasi tentang earphone-nya di sini. Ada sebuah klip juga untuk dijepitkan ke pakaian mungkin ya, dan juga ear tips dengan dua ukuran besar dan juga kecil, karena yang ukuran sedangnya sudah tertempel di dalam earphone-nya. Dan setelah kalian sudah lihat apa aja kelengkapan yang ada dalam paket penjualannya, di sini kita bahas dari desainnya dulu. Desainnya di sini cukup berbeda dengan earphone pada umumnya, yang dimana kalian biasanya ngelihat pakainya tuh langsung gini ya kan, nggak ada lilit kabel ke atas telinga kalian. Dan kali ini earphone dari Rexus ini cukup unik dan cukup berbeda, karena dililitkan di atas daun telinga dulu baru keluar. Dan shape-nya di sini adalah in-ear earphone, jadi dia bakal fully nutup telinga kalian. Kalian bisa lihat yang gua pakai di sini. Dalam footage-nya ini benar-benar nutup banget, dan menurut gua ini udah mirip banget dengan penggunaan headset, karena kedapnya tuh dapat sih menurut gua rasa kedapnya. Dan untuk suara-suara bocor dari luar tuh minim sih menurut gua, karena ketutup banget untuk in-ear earphone-nya ini. Dan menurut gua juga ini cukup nyaman dipakai lama-lama, karena ya dia sistemnya kayak ngejepitin di dalam telinga kita gitu loh. Jadi ya rasanya nyaman-nyaman aja sih buat dipakai lama-lama, karena biasanya kalau earphone tuh ya ada yang pasti komplainnya kayak, ini pakainya lama-lama nih sakit nih kuping gua ya kan. Dan kalau di sini menurut gua ini solusi yang tepat, karena dipakai lama-lama cukup enak. Selanjutnya bahan yang dipilih di bagian luarnya itu adalah bahan yang glossy. Gua cukup menyayangkan kenapa ini glossy ya, karena memang secara desain ini bakal menjadi lebih cakep, tapi untuk gua yang tangannya berminyak ini agak geli nanti lama-lama kalau orang yang pegang bekas gua ya kan. Karena yang bener-bener ini berminyak banget kalau gua yang pakai. Tapi secara looks-nya ini cukup menarik, dan kalau dilihat dari luar juga orang ngelihat lu pakai earphone ini cukup keren juga. Dan untuk kabelnya di sini ini kabel yang berbeda dari earphone yang pada umumnya pakai bahan nilon, yang dimana itu cukup riskan dan bisa cepat putus. Di sini Rexus pakai bahan TPE. Kalian bisa lihat ini adalah bahan TPE yang kayak dia itu di dalam kabelnya itu dilapisi kayak plastik gitu, dan akan lebih enak untuk durability-nya, bisa tahan lebih lama, dan ya lebih gak gampang putus sih menurut gua, karena kalau bahan nilon tuh cepat putus ya biasanya ya. Selanjutnya untuk outputnya di sini sudah 3,5 mm dengan bentuk siku, jadi ini cocok banget mau kalian gamer yang PC ataupun gamer smartphone, karena gamer smartphone butuhnya biasanya gue lihat itu yang siku-siku ya kan. Jadi ini udah cocok banget biar gak ganggu pada saat kalian ngecas juga ya kan. Dan di sini kalian bisa lihat di situ ada audio control yang dimana kalian bisa atur volumenya, kalian bisa pause musiknya, dan gue nggak tahu lagi tombol ini bisa guna buat apa, karena gue tes di YouTube dan juga di Spotify ini gunanya buat pause. Dan di situ juga ada built-in mic-nya. Dan ngomongin built-in mic, kalian dengar hasil mic-nya di sini. Nah, begini hasil suara yang dihasilkan dari EZ4 Rexus ini. Menurut gue sih so far, menurut gue tadi yang gue denger ya, hasilnya itu cukup bagus ya. Gue cukup amazed, gue cukup terkejut dengan hasil suaranya yang bisa mengandingin dengan headset yang mahal. Karena gue nggak tahu ini harganya berapa, tapi earphone di sini ini suaranya udah mirip dengan yang pernah kita bahas. Ya, kalian bisa lihat apa saja earphone yang pernah kita bahas yang paling topnya ya kan. Menurut gue sih hampir kena ya sama brand-brand tersebut. Dan hasil suara cukup jernih, bersih, dan nggak kayak pakai earphone murah gitu hasil suaranya. Kayak bagus aja hasil suaranya, walaupun cukup jauh sebenarnya ini. Nih, di sini. Nah, ini cukup jauh tuh hasil suaranya kan. Tapi yang dihasilkan ini cukup keras, dan gue juga nggak ninggiin tempo suara gue. Dan ya begini hasil suaranya, kalian bisa lihat OBS gue aja nggak belum full tuh. Apalagi kalau full, hasil suaranya mungkin akan lebih keras lagi gitu kan. Dan ya mungkin di segini aja untuk pengetesan hasil suara dari mic EZ4 ini. Sorry kalau gue salah sebut seri, karena gue ingatnya itu EZ4. Dan kalian sudah mendengar hasil mic-nya. Menurut gue overall untuk hasil mic-nya ini cukup bagus, bisa ya dikit-dikit nyamain yang inilah ya. Bisa enak lah, bersih, suaranya clean ya kan. Dan juga jarak dari mulut kita ke earphone juga, walaupun jauh tapi dia tetap keras ya. Menurut gue sih ini adalah solusi yang tepat buat kalian pakai earphone ini main game ya.
karena secara hasil suara itu enak, bersih, clean, dan juga nggak perlu nempelin mulut ya. Dan earphone ini tuh menggunakan 8 mm driver. Dan secara hasil suara gue pakai earphone ini buat main game Valorant, main game Overwatch. Gue gak main game smartphone karena gue jarang banget main game smartphone. Biasanya smartphone gue pakai buat balas WA ataupun ya kerjaan aja biasanya. Dan menurut gue klaim dari Rexus ini tentang bassnya ini bener. Kalau main Valorant suara tembakannya itu bakal lebih keras, tapi nggak sampai nutupin suara stepnya, masih enak didengar untuk stepnya. Jadi menurut gue sih so far dia rata semuanya sih menurut gue ya. Kayak bassnya tuh cuma tinggi dikit aja gitu, nggak yang nonjol ya kan. Dan itu hal bagus kalau kalian buat denger lagu. Jadi kalian denger lagu dia punya suara itu nggak nutup-nutupin. Jadi untuk suara pemusiknya, suara vokalnya, suara tambahan-tambahan lainnya, detail-detail kecil itu bisa terdengar jelas ya kan. Dan terakhir untuk harganya. Untuk harganya di sini dibanderol di angka 99.000, yang dimana ini menurut gua cukup worth it ya, karena harga yang dibawa di sini dengan hasil suara dan hasil mic yang cukup bagus nih untuk micnya nih ya kan. Berarti kalau 99.000 ya ini worth it banget buat kalian coba atau kalian beli. Dengan kenyamanan juga yang diberikan sudah cukup nyaman, yang bisa dipakai berjam-jam, dan ya bentuknya juga ini pas banget karena kedap ya. Dan mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Like, suka, dan subscribe channel ini kalau channel ini bermanfaat. Dan ya link pembelian gue pasti taruh di deskripsi. Ini adalah produk yang menurut gue cukup worth it dari harganya kalau kalian nonton nanti. Mungkin segitu dulu. Gue Mike cabut dulu diri. Bye bye.